Selamat datang semuanya di TC Honda All Jatim. TC Honda All Jatim melayani pembelian mobil seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur gratis ongkos kirim, untuk Indonesia Timur ongkos kirim ditanggung pembeli. Saat ini saya masih berada di Honda Surabaya Center. Ini bagian belakangnya, bagian penitipan mobil sementaranya. Ini kalau mobil-mobil yang baru proses kredit ataupun menunggu pelunasan itu ditaruh di sini. Baik itu kredit ataupun cash. Cash biasanya kan di DP. Sambil menunggu pelunasannya ditaruh di sini. Kalau kredit menunggu proses kreditnya. Di depan saya kebetulan ini ada Mobilio. Mobilio S, RS sama E. Ini ya. Kelihatan banget perbedaannya. Kebetulan ini dijejerin biar saya agak gampang mantaunya. Ini perbedaannya. Yang sini S tipe terendah, yang ini tipe tertinggi RS. Kalau yang ini tipe E, tipe tengah-tengah. Kalau dilihat dari depan, fog lamp yang dari tipe S itu nggak ada fog lampnya tuh, nggak ada fog lampnya tuh, nggak ada fog lamp. Terus yang tipe RS sudah ada fog lamp, ditambah garnisnya itu yang bawah tuh, garnisnya ada chrome. Terus yang tipe E itu sudah ada fog lampnya. Terus kita ke atas grillnya. Kalau yang tipe S itu kecil tuh, kecil. Kalau tipe RS itu warnanya hitam, ada tulisan RS nya. Kalau yang tipe E itu grillnya chrome tapi sudah gede, beda sama tipe S tuh. Terus bagian atasnya, kalau yang tipe tertinggi itu ada roof rail, itu cuma hiasan aja biar kelihatan sporty. Itu nggak bisa ditaruh rak beneran, rak buat mobil-mobil sport biasanya. Di sini nggak bisa dipakai. Kalau yang BRV itu memang bisa. Kalau Mobilio tipe tertinggi ini nggak bisa, cuma hiasan aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman niat dipasang buat roof rail, buat tambahan tenda atau tambahan apa itu, box mobil, itu jangan pilih yang Mobilio, pilih yang BRV aja langsung. Itu garnisnya. Terus antenanya, kalau yang tipe S itu antenanya masih kayak Ipin Upin, itu masih kabel biasa tuh, hitam. Terus tipe E itu juga masih Ipin Upin. Terus yang tengah ini sudah Sakvin. Itu. Maaf ya teman-teman, ini mobilnya agak lama soalnya. Ini jadi kelihatan kusem. Aslinya sih ini kalau dibersihin juga bagus ini. Terus apa lagi ya? Terus peleknya sudah beda. Coba saya ke sini. Yang ini dua warna, tipe terendah, tipe S itu kayak gitu, dua warnanya. Terus yang tipe ini baling-baling kayak gini, tipe RS. Terus yang tipe E itu sudah dua warna juga. Jadi Mobilio itu nggak ada yang pelek kaleng teman-teman. Ini velgnya sudah racing semua, nggak ada pelek kaleng sekarang di Honda, kecuali Honda Brio yang tipe terendah aja yang masih agak kaleng tuh. Terus spionnya itu yang tipe S itu nggak ada ratingnya ditaruh di bawah sini tuh, di bawah situ ratingnya. Di spion nggak ada rating. Terus yang tipe tertinggi RS itu sudah ada ratingnya. Terus itu kameranya, itu spionnya sudah dilipat dari dalam bisa. Terus yang tipe E itu sudah ada lampunya tapi spionnya nggak lipat. Ini spionnya elektrik semua teman-teman,
tapi yang lipat itu cuma yang tipe tertinggi aja. Jadi kacanya elektrik, bisa atas kiri kanan bawah, tapi nggak bisa lipat. Yang tipe S sama tipe E nggak bisa lipat. Yang bisa lipat itu yang tipe RS, tipe tertingginya yang ini. Begitu. Terus handle-nya coba dilihat, kalau yang tipe S itu ada warna hitamnya, kalau yang tipe RS sama tipe S itu sewarna sama bodi. Berarti kalau misalnya mobilnya warna merah, berarti handle-nya merah, warna hitam handle-nya hitam. Kalau yang ini warna apapun handle-nya tetap hitam. Tuh bedanya. Itu dari depan, dari samping. Terus apa lagi ya, kita lihat yang belakangnya. Tuh kelihatan garnisnya, bedanya cuma itu. Terus ada tambahan ini ya teman-teman ya, ada tambahan body kit. Benar, sabar. Nah ini ada tambahan body kit. Kalau ini kan polos, nggak ada tambahannya. Kalau ini ada tambahannya dikit. Yang tipe E juga ada tuh tambahannya, body kitnya dikit. Terus body kit yang belakang juga ada tambahan dikit kalau tipe E sama tipe RS. Kalau tipe S itu enggak ada. Garnisnya ini beda. Sudah tuh dari luar. Dananya terbatas, pilih S itu juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting mobil Honda. Beda loh teman-teman, mobil Honda sama mobil lainnya. Kalau mobil Honda itu terkenal mereknya, terkenal iritnya, tapi juga terkenal mahalnya servisnya katanya. Kalau servis menurut saya relatif ya teman-teman. Kalau memang dipasang di atau di servis di dealer resmi memang agak mahal. Tapi biasanya teman-teman ada yang di bengkel luar juga nggak apa-apa, itu jatuhnya lebih murah. Mari kita tengok interiornya. Interior benar. Dari joknya teman-teman, joknya ini yang tipe S, warna hitam. Bentar, kita lihat kuncinya. Joknya warna hitam. Terus ini enggak ada apa-apanya, polosan, enggak ada audionya juga, polosan. Terus kuncinya itu modelnya kayak gini teman-teman, enggak ada pejetannya, alarm enggak ada, jadi kuncinya kunci manual aja. Tuh enggak ada pejetannya, enggak ada alarm. Warna hitam, enggak ada jahitannya. Dashboardnya juga kayak gitu, plastik. Head unitnya kayak gini, tuh kelihatan warna hitam. Terus atapnya itu warnanya abu-abu teman-teman, atapnya abu-abu. Udah, ini AC nya double blower, udah lumayan komplit. Ini cuma kacanya elektrik tapi spionnya nggak lipat. Tuh pengaturannya di situ, kanan kiri atas bawah. Audio ada 4 sini, depan 1 2 3 4 ini penumpangnya. Terus kita ke RS dulu aja. Ke RS. Kalau RS itu nih, kalau RS juga hitam. Terus atapnya ini hitam teman-teman, bukan abu-abu. Kalau yang tipe S kan abu-abu, ini hitam. Joknya hitam, ada jahitannya kayak gini.
Terus kuncinya itu sudah kayak gini, sudah ada alarmnya tuh, alarm. Jadi ada buka kunci bisa dari jarak jauh tuh, kayak gitu alarmnya. Terus di setir ada pengaturan audio sama buat telepon-telepon. Head unitnya sudah touchscreen. Ini sudah ada kamera belakangnya, kamera parkirnya kayak gitu. Tipe RS ya teman-teman, tipe tertinggi. Dashboardnya itu ada oren-orennya itu RS. Terus ini pengaturan spionnya, ini lipat spion. Ini buat lipat spion, ini buat pengaturan kacanya, kaca yang elektrik. Tuh kayak gitu pengaturannya. Tipe RS, tipe tertinggi teman-teman. Tipe RS. Kalau yang ini tipe E. Tipe E, mari kita coba lihat. Tipe E ini kelihatan agak luas teman-teman. Soalnya ini warnanya krem. Nih warnanya krem, jadi atasnya juga krem, jadi kelihatan luas teman-teman daripada yang hitam. Kalau hitam kan identik sama sempit teman-teman. Ini kayak gini, abu-abu, kayak abu-abu. Ini krem, warnanya krem. Dashboardnya kayak gitu, plastik, mirip yang tipe S. Dashboardnya nggak ada oren-orennya. Terus head unitnya, bentar, saya kurang yakin. Kita lihat dulu head unitnya apakah touchscreen. Head unit, benar. Ini baik pengaturan, ini pengaturan AC-nya, baik tipe S, tipe E atau tipe RS itu sudah tombol teman-teman, nggak ada yang putar-putar. Memangnya mobil, memangnya kompor gas pakai putar-putar. Terus ini kayak gini, berarti touchscreen teman-teman. Sudah lumayan mewah. Terus ini ada setirnya, pengaturan audionya. Kalau yang tipe S berarti nggak ada ini, nggak ada pengaturan ininya. Tipe E sama RS hampir sama. Terus kuncinya sendiri kayak gini. Kuncinya sendiri kayak gini, alarm. Jadi tipe yang tengah-tengah sampai tipe tertinggi itu sudah alarm teman-teman. Gitu. Ini. Terus ini pengaturan jendelanya. Kok jendela, ini pengaturan jendela yang sebelah sini, ini pengaturan spionnya elektrik, atas, kanan, bawah, kiri gitu. Ini dalamnya. Beli mobil Honda, ingat TJ Honda Ojati. WA-nya 082 331 421 421. Saya ulangi, 082 331 421 421. TJ Honda Jatim. TJ Honda Jatim melayani juga pembelian fleet, yaitu pembelian mobil Honda lebih dari 2 unit, biasanya atas nama PT atau CV, ataupun pribadi juga bisa. Kalau pembelian fleet itu biasanya harganya lebih murah teman-teman. Terus selain harganya lebih murah, terus ada reward khusus dari kantor buat perantaranya. Kalau teman-teman misalnya ada kenalan, dikenalin ke saya, kenalannya itu ambil mobil fleet, ntar teman-teman sempat reward dari kantor. Itu pembelian fleet. Jadi keuntungan pembelian fleet itu harganya lebih murah, biasanya PT kalau di sini PT Kucanggaran, PT apa, PT Bumi Arta atau apa, itu biasanya ngambilnya di sini juga. Tuh minim 2 atau 3 mobil, maksimal nggak terbatas teman-teman. Di sini pernah melayani juga sampai 38 unit pembelian fleet. Itu nggak tahu itu potongannya berapa, sampai 38 unit. Itu PT Jawa Bali kalau nggak salah dulu.
Kalau pembelian free bisa kenalin ke saya, teman-teman dapat rewardnya dari kantor kayak gitu. Terus harganya mobilnya juga lebih murah, jadi sama-sama menguntungkan lah. Teman-teman sebagai perantaranya dapat reward dari kantor, salesnya dapat poinnya, pembelinya dapat mobil harga murah. Itu teman-teman sama menguntungkan. Bisa disimpan saja kontaknya 082 331 421 421 kayak gitu. Terus bagi pembelian pribadi 1-2 unit itu enggak ada teman-teman, enggak ada reward dari kantor, tapi tenang teman-teman, buat perantaranya saya bagi bingkisan dari TJ Honda Al Jakim. Jadi teman-teman enggak perlu khawatir ada bingkisan dari saya. Teman-teman dapat bingkisannya sebagai perantara, terus tetangga saudaranya dapat mobil murahnya, salesnya tetap dapat poinnya, poin penjualan, jadi sama-sama menguntungkan. 082 331 421 421. Mungkin saat ini teman-teman nggak butuh, tapi saya yakin teman-teman suatu saat butuh, jadi bisa disimpan saja kontaknya. Terus apalagi ya teman-teman ya. Terus TJ Honda Al Jatim ada 5 paket penjualan. Satu, penjualan mobil cash harga murah nomor 1. Nomor 2, kredit DP ringan, angsuran sampai 6 tahun DP ringan. Terus yang ketiga ada paket kredit angsuran super duper ringan, angsurannya sampai 8 tahun tuh. Tapi ya kalau yang 8 tahun itu biasanya DP-nya lumayan, DP-nya normal, enggak DP ringan teman-teman. Itu yang ketiga. Yang keempat itu ada paket kredit bunga 0% teman-teman. Itu biasanya tenornya 3 bulan, 6 bulan sama setahun. Itu DP-nya biasanya, kalau ini DP-nya agak gede teman-teman, soalnya bunganya 0%. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu paket kredit tanpa survei teman-teman. Jadi teman-teman itu perlu nyiapin data aja, dikirim by WA atau email ke bank yang bersangkutan. Nah, banknya itu nggak perlu ke rumah buat survei, jadi nggak ada bank yang datang ke rumah. Nggak perlu malu sama tetangganya, ini kenapa kok didatengin orang, ini debt collector apa gimana, atau apalah, atau penagihan apa. Itu jadi nggak pakai gitu-gituan teman-teman. Jadi banknya nggak usah ke rumah, itu data bisa dikirim by WA, by email ke bank yang bersangkutan. Itu syaratnya cukup mudah teman-teman. Syaratnya itu cuma butuh kartu kredit gold atau platinum segala jenis bank. Jadi bank Mandiri, bank BCA, UOB, atau bank DBS, atau bank apapun, itu gold atau platinum. Ingat-ingat ya teman-teman, gold atau platinum itu minimal aktif 2 tahun. Nah, itu syaratnya yang penting, syarat kredit tanpa survei teman-teman. Itu cuma butuh kartu kredit sama berbagai kartu kreditnya ditelepon, di foto, kartu kreditnya di foto, terus diterusin ke bank, terus sama-sama syarat-syarat lainnya mirip KTP, KK, macam-macam gitu. Syarat kredit yang nanti diminta bank bisa dikirim lewat WA aja atau email gitu. Terus apa lagi? Terus ini musimnya PPNBM 100% teman-teman. Ini sekarang tanggal 8 Mei, mungkin 8 Mei sampai pertengahan Mei teman-teman bisa dapat harga PPNBM 100%. 100%. Tapi kalau lewat tengah Mei sampai bulan Agustus itu teman-teman dapat PPNBM cuma 50%.
kapan lagi dapat PPNBM 100%. Itu selisihnya nggak main-main loh teman-teman. Itu selisihnya 10 jutaan dari yang 100% ke 50%, 10 jutaan. Jadi dalam hitungan minggu aja, hitungan hari aja, itu teman-teman bisa hemat uang 10 jutaan. Itu selisih 10 jutaan. Itu kalau dibuat cendol itu mungkin bisa buat renang teman-teman. Tuh, kalau teman-teman memang niat beli mobil, sekarang saatnya teman-teman. Kalau nggak punya dana pak buat DP pak, nggak punya itu pak buat DP pak, santai, itu kan teman-teman aja saudara, pinjam dulu dari saudara buat DP nya, gitu caranya. TJ Honda All Jatim 082 331 421 421. TJ Honda All Jatim melayani pembelian mobil seluruh Jawa Timur. Untuk Jawa Timur gratis ongkos kirim, untuk Indonesia Timur ongkos kirim ditanggung pembeli. Biasanya kalau Indonesia Timur biasanya belinya off the road. Off the road itu kosongan teman-teman. Jadi mobilnya itu nggak ada suratnya, nggak ada STN-nya. Tapi ada fakturnya. Itu fakturnya bisa diurus sendiri ke samsat yang bersangkutan, yang mobilnya mau ditaruh di mana, nanti teman-teman ngurus suratnya terus bayar sama polisinya gitu. Kalau pembelian Surabaya atau Jawa Timur biasanya on the road, itu diuruskan dari kantor sini, dari dealer sini, itu sudah teman-teman nggak perlu repot. Tapi kalau teman-teman pengen lebih murah lagi ya beli off the road. Tapi kalau teman-teman punya channelnya ya, kalau nggak punya channelnya nanti susah sendiri teman-teman. Mendingan beli on the road kalau menurut saya buat yang Jawa Timur. Kalau punya kenalan bolehlah beli off the road, nanti selisih mungkin ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dapat yang biro jasa yang agak murah terus kenalan juga, biasanya memang lebih murah. Tapi kalau nggak punya kenalan nanti teman-teman susah sendiri. Mendingan on the road lah, lewat dealer sini ngurusnya. Jadi teman-teman tinggal terima jadi aja. Itu untuk Jawa Timur. Kalau Indonesia Timur tetap off the road itu. Terus saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah buah pas nerangin ini unitnya. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Subscribe gratis, like gratis. Mohon di like dan subscribe. Terus apa lagi ya, terus udah itu. Sekian video dari saya akhiri. Terima kasih teman-teman.